Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2024, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang murah hati, bimbinglah kiranya hati kami, sebab kami sadar bahwa tanpa Engkau kami tak dapat hidup baik. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus dengan pengajarannya lalu mulai menjadi ancaman bagi imam-imam kepala, orang-orang Yahudi terkemuka, dan juga orang-orang Farisi. Karena banyak orang mengira bahwa perkataan Tuhan Yesus sungguh-sungguh memang perkataan dari Allah. Lalu mereka ada yang menyebut bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias. Tetapi tetap juga ada yang sangsi dengan berpegang pada kitab suci. Yang jelas kehadiran Tuhan Yesus dengan karya-karya dan sabdanya menjadi pertentangan di antara orang Yahudi. Yang intinya karena Tuhan Yesus bukanlah berasal dari orang-orang yang memiliki kuasa di Yerusalem, maka para petinggi hendak menangkap Tuhan Yesus dan melenyapkan Tuhan Yesus. Meski demikian, tidak ada orang yang berani. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang tidak berani untuk membela suatu hal yang benar, tetapi hanya takluk kepada mereka yang telah lebih dahulu berada dalam posisi kekuasaan, meskipun mereka itu tidak benar. Semoga kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran dalam situasi apapun, termasuk sebagai contoh yang dilakukan oleh Nikodemus yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus, bisa berpikir objektif, bisa sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh yang mewartakan kebaikan dan kebenaran. Ia berasal dari Allah, dialah Sang Mesias itu. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita perjuangan kita untuk tetap berani berpegang teguh kepada kebenaran. Kristus telah Sang Mesias, Putra Allah. Kehadirannya yang menyelamatkan umat manusia senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.